Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat ya. Oke teman-teman, di sini aku membahas seputar trading di Indodax buat pemula. Buat kalian yang masih pemula dan salah membeli kripto dan setelah beli ternyata kalian minus atau nyangkut. Nah, gimana caranya? Nah, ini aku kasih contoh koin multi yang marketnya itu seperti ini. Habis naik turun dari 66.000 jadi cuma 1.000 perak. Tapi di sini kalau untuk di 1 menit dia pergerakannya seperti ini ya, susah dibaca kalau yang kayak gini nih. Terus tapi di 1 jam seperti ini dia volumenya turun. Nah, di 1 hari juga sama. Nah, kalau kayak gini tuh gimana solusinya? Misalkan kita udah terlanjur salah beli. Nah, ini di 1 minggu kalian bisa lihat volumenya seperti ini. Nah, ini nih yang kalau kalian menemukan market yang seperti ini dan udah terlanjur beli, gimana solusinya? Nah, solusinya sini aku kasih tahu ya. Sok pintar, padahal kita sama-sama belajar ya. Nah, teman-teman jangan lupa juga untuk time frame-nya. Ini tuh penting banget untuk pemula, dari 15 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Karena di sini kalian bisa menentukan keuntungannya ya. Nah, di sini aku memberikan contoh. Aku buka dulu di sini. Aku ada pernah beli multi beberapa hari lalu dan itu tuh nyangkut ya. Sebenarnya dulu awal beli itu udah untung ya, cuman emang gak dijual ya. Nah, di sini contoh. Mungkin teman-teman banyak melakukan kesalahan seperti ini contoh. Di sini aku membeli multi 31.000 dengan harga 8.900 ya. Nah, dengan harga 8.900 dan ternyata setelah membeli itu ini belinya udah lama ya. Terus ternyata turun tiba-tiba. Maret belinya aja itu bulan Maret 2024 tahun ya. Karena waktu itu aku beli, setelah beli mungkin beberapa bulan saya nggak pernah buka Indodax ya, pas nggak aktif gitu loh, nggak trading, jadi aku biarin aja, toh itu spot ya, nggak rugi, kalaupun turun paling itunya yang berkurang. Nah, kemudian di sini pada saat harga cuma 1.000 perak aku beli, harga 1.000 perak aku belinya di sini 50.000 dan di sini 26.000. Nah, untuk menutupi di sini, tapi tetap untung ya, karena di sini aku belinya cuma 3 koin. Nah, pembelian yang kedua dan ketiga di sini kan 15 koin sama 28 koin dan harganya itu cuma 1.600 1.700. Nah, di sini aku jual 4.000. Apakah untung? Ya untung. Maaf ya, harus masukkan pin lagi. Nah, apakah untung? Tetap untung. Nah, di sini pembelian kan 50 sama 20 70 sama 30 kan 100. Aku belinya sekitar 107.000 ya, 107.000. Nah, di sini aku bisa menjual di 193.000, artinya untungnya di 80.000, kan nggak rugi ya. Artinya untungnya itu 50% ya. Kalau 170 untungnya 70.000, 80.000, artinya berarti hampir 100% untuk hampir 80% ya. Nah, terus kenapa aku bisa menjual di sini 4.000? Nah, di sini teman-teman harus menggunakan limit order. Nah, di sini aku jelaskan di market, kita klik yang crypto multi tadi. Ini untuk teman-teman aja biar agak paham. Nah, di sini kalau di 15 menit kan kalian ngebacanya susah, 1 jam juga sama, 1 hari juga volumenya turun terus. Tapi di sini kan ada ngekor, setiap penurunan ada ngekor. Ini di 1 hari ya. Nah, kita dilihatnya di 1 minggu aja. Kalau 1 bulan ini enggak kelihatan juga, tapi enggak terlalu. Kita lihatnya di 1 minggu. Oke, di sini aku ngelihatnya di sini kan ada ekor-ekor ya, ekor budak. Oke, di sini 3.400, 3.500, 2.000, ini 4.000 dan di sini 5.000. Kenapa? Nah, pada saat naik di sini di harga 5.000 ini
sebelumnya, karena aku ngelihat di sini yang ekor-ekor ini tertinggi ini. Nah, aku open posisi di 4000, jadi aku jual karena sebelumnya pernah pump di sini 4000 dan aku nggak bisa ngejual kan, karena nggak tak pasang di limit order. Nah, akhirnya setelah di sini turun, cuman dilihat dari candlesticknya ini dia bakalan naik lagi, dia bakalan naik pump lagi, walaupun itu cuma ngekor di dalam 1 minggu ya. Nah, di sini aku buka, aku samakan di sini, aku ambil di harga 4000 dan akhirnya kejual. Nah, setelah terjual 4000 itu dia juga turun lagi. Nah, makanya teman-teman, kalau ada yang nyangkut dan menemukan candlestick yang seperti ini, nah kalian pasang aja posisi. Cuman aku sarankan, misalkan perkiraan kalian nih, perkiraan kalian ini di atas 5000, gak usah pasangnya pas 5000 nya ya, jadi kayak 3,5 4000 seperti itu ya, karena kadang-kadang takutnya kita udah pasang ternyata nggak kesentuh, malah nggak kejual, yang ada kita malah tambah rugi lagi. Nah, makanya di sini aku pasang di harga 4000 dan kejemput dan terjual ya. Jadi seperti itu, harus menggunakan limit order, jangan instant order. Instant order itu hanya digunakan jika kita kayak scalping atau kita harian ya. Tapi kalau scalping pun itu bagusnya juga menggunakan limit order pas beli dan jualnya. Jadi kita udah di set, jadi pas beli udah berhasil, jualnya kita langsung rubah di set, kita mau jual di harga berapa. Karena kadang-kadang kita nggak 24 jam ngelihat market ya, jadi seperti itu. Jadi meskipun kondisi candlesticknya seperti ini, nah teman-teman masih tetap bisa menjual, tapi dengan cara limit order di set otomatis untuk dijual. Kalau nggak gitu teman-teman nggak bisa ngejual. Karena apa? Pada saat kita ngelihat market belum naik, pas kita tutup HP tiba-tiba naik dan pas buka udah turun lagi kan, kita kehilangan momen untuk menjualnya. Jadi itu triknya buat teman-teman yang nyangkut, kalian harus melihat candlesticknya kira-kira dia akan naik di berapa. Makanya time frame di sini kalau saya pribadi ini penting banget, karena untuk menentukan mau lari kemana itu kripto ya, harganya mau naik atau turun, minimal 80% itu berhasil kalau kalian udah paham di time frame ini. Cukup time frame maka kalian bisa beli dan jual di harga yang kalian mau ya. Jadi kalau misalkan di satu hari kelihatannya masih naik nih, di satu minggu apakah masih akan naik lagi. Jadi pas koreksinya itu kan ada ya, dalam 1 minggu itu kan selalu ada koreksi atau naik kayak gitu, nggak selalu trading itu naik terus ya, nggak selalu ya. Cuman kalau lagi trennya naik, kadang 1 minggu emang naik terus, cuman tetap ada waktu untuk koreksinya karena untuk kita scalping ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya tipsnya buat kalian yang pernah trading, nyangkut dan salah memilih kripto. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.